Daniel tunjukkan kepada saya mana manuskrip, mana kodek yang lebih tua dari tahun 300 sebelum Masehi, mana? Ayo tunjukkan. Ya, kita pakai data, Bang. Makabe satu tertulis itu punya orang Katolik loh. Enggak gini, saya bukan mau menggugat. Iya, punya orang Katolik itu. Nah, kalau Anda mau gugat, gugat sama Katolik. Iya. Kita ada data, Abang mau gimana datanya? Gini. Datanya Makabe 1 ayat 50, baca itu. Semua kitab Taurat dibakar itu. Bahkan orang yang mengamalkan Taurat dibunuh hidup-hidup. Apa? Abangku sayang, maksud saya gimana Bang? Firman itu kalam Allah kan? Nggak ada narasi kalau kitab Taurat itu akan dijaga. Seperti Al-Quran. Ini aja. Tidak ada. Datanya ada dalam suatu Makabe. Kalau kitab Taurat itu telah dibakar habis oleh di zaman diaspora. Terus apa lagi yang Nabi minta sama kami? Abang jawab iya atau tidak aja. Firman itu kalam Allah atau bukan? Firman yang gimana? Tidak ada jaminan seperti Al-Quran. Al-Quran itu ada jaminnya. Nahnu nazalna zikra. Kami yang menurunkan, kami yang menjaganya. Di Taurat nggak ada yang seperti itu narasinya. Abangku. Iya, apa lagi? Firman itu kalam Allah atau bukan? Kalam Allah yang apanya kalam Allah? Kalau yang menjaganya ada yang menjaganya? Itu. Di mana dalilnya? Ada nggak narasinya menjaga dalam kitab Taurat itu? Ada nggak? Di mana dalilnya? Nggak ada narasinya. Kalau nggak ada ya udah. Di mana dalilnya Abang dapatkan? Bahkan kalau kita lihat di dalam Yeremia 8 ayat 8, mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu telah membuatnya menjadi bohong. Ini data kitab Anda, Bang. Itu kitab palsu, Bang. Abang nggak usah bahas itu. Kita berbicara berdasarkan kitab yang justru kita buktikan apakah kitab Anda ini asli atau tidak. Iya gitu. Ya, itu saya buktikan. Anda kan tidak percaya apa yang dikatakan Quran. Maka saya membawa yang apa tertulis yang kamu percayai. Di dalam kitab Anda sendiri Taurat sudah dipalsukan. Apa lagi? Pak, dari tadi Anda bilang palsu-palsu, kita orang Yahudi, orang Kristen. Bukan saya yang ngomong, Bang. Kitab Anda yang ngomong. Yeremia 8 ayat 8. Bukan saya yang ngomong. Mengapa kamu berkata bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu telah membuatnya menjadi bohong. Itu kitab Anda sendiri. Bukan saya yang ngomong. Baca Yeremia 8 ayat 8 tuh. Iya, 8 bacanya. Ya, Yeremia 88. Nih, saya bacanya. Yeremia 8 nomor 8. Nih, apa katanya di sini? Ya. Ya, di sini ya. Saya enggak bisa apa-apa ini. Bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyerat sudah membuatnya menjadi bohong. Apalagi yang katanya nih? Jelas kan? Oke. Kitab Taurat dan kitab Bible itu palsu. Sekarang saya tunjuk yang saya minta. Mana kitab Taurat? Ini Bibelmu kalau mau bantah Bibelmu, jangan sama saya bantah. Jadi bagaimana? Bacanya. Berarti Anda tidak percaya dengan kitabmu. Enggak percaya dengan kitabmu sendiri. Bagaimana Anda menjelaskan sesuatu palsu tapi Anda tidak bisa membuktikan mana yang asli? Lah, tadi kan lucu sudah membuktikan bersama. Ini malah mengulang lagi. Anda tadi mengatakan Injil Barnabas itu palsu. Saya minta aslinya mana? Anda menunjukkan kesalahan geografis, kesalahan cerita. Sama ketika Anda meminta kepada saya untuk menunjukkan apa buktinya itu palsu, saya tunjukkan. Ada yang tidak sesuai dengan fakta. Kitab Kejadian contohnya. Kitab Ayub 10 ayat 10 contohnya. Saya tidak menuntut Anda untuk membuktikan menunjukkan Injil Barnabas yang asli mana. Tidak seperti itu karena saya sepakat dengan Anda. Anda mengatakan itu palsu karena tidak sesuai dengan geografis. Saya katakan itu palsu karena tidak sesuai dengan kenyataan. Sudah clear.
Oke, sekarang saya sepakat dengan Bang Sugi. Bahkan bentar, boleh. Bahkan di dalam Bible Anda sendiri pun di Yeremia 88 dikatakan di sini, bagaimanakah kamu berkata kami bijaksana dengan kami mempunyai Taurat Tuhan? Ini jelas kan? Taurat Tuhan kan? Sesungguhnya pena palsu di sini. Penyulut sudah membuatnya menjadi bohong. Ayat Bible itu tidak bisa dicomot-comot, diartikan sendiri tuh. Sudah, Anda baca aja satu perintah lalu terangkan kepada kami apa maksudnya. Silakan. Ya, Silakan bacakan dari 88. Digoreng-goreng sendiri. Iya, silakan. Baca aja, baca. Ya, baca. Baca. Coba gini Ustaz. Ya, silakan baca. Kenapa Anda tidak percaya diri membawa? Iya, Major baca. Tunggu dulu. Anda, bentar Bang. Kenapa? Anda menyalahkan Kenapa saya. Anda bertemu dengan kitab Anda sendiri? Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 6, jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi karena hanya akan diinjak-injak saja. Artinya apa? Saya tidak akan memberikan sesuatu yang tidak Anda percayai. Sedangkan saya memberikan sesuatu yang Anda yang Anda imani saja, Anda masih tidak percaya. Ngapain saya harus menunjukkan Quran? Ayat Anda sudah jelas, Yeremia 8 ayat 8 mengatakan Taurat itu sudah palsu. Tapi Anda masih juga tidak percaya. Ada datanya untuk kebenarannya mana? Baca satu perikop. Seperti itu yang tadi saya bilang itu. Baca satu perikop. Itu punya palsu 100. Dari mana datanya? Karena saya memegang uang. Yeremia 8 nomor 8 coba baca. Kau baca ini yang 8 nomor. Oke, Bang. Kalau begitu Mayor, karena Anda tadi mengatakan Injil Barnabas itu palsu, tunjukkan yang asli juga. Ayo, mana? Aduh, narasi rusak yang saya ikuti dari awal. Tapi balik dari Anda mengatakan tadi Injil Barnabas itu palsu, yang asli mana? Kalau tadi kan Ustaz bilang kan Injil Barnabas palsu kan? Udah aku kalau Injil Barnabas palsu kan? Karena saya setuju dengan Anda, kepalsuannya itu dibuktikan karena ada kesalahan geografis. Oke. Karena ada. Nah, sekarang ketika saya menunjukkan Taurat karena tidak bentar. Itu Mayor. Bentar. Ya. Sedangkan saya juga menunjukkan standar yang sama dengan Anda. Saya tunjukkan Taurat itu palsu karena tidak sesuai dengan kenyataan. Kenapa Anda nggak terima? Masih ngotot juga minta aslinya mana. Kalau begitu saya juga tidak terima atas jawaban Anda. Aslinya mana juga kalau begitu. Ayo ngeyel-ngeyelan. Ayo. Anda sendiri. Dibuktikan, Mayor. Oke. Saya izinkan saya berbicara sebentar. Ya, silakan Bang Noah. Begini Bang ya. Oke, saya ikuti cara Abang. Sedikit Bang Noah, saya ingatkan. Bang Noah tadi malam jadi saksi ada orang Kristen mengatakan bahwa itu bukan ditulis oleh Musa, betul enggak? Iya. Apa namanya ya? Kepala pusing. Bikin pusing. Bukan. Bikin pusing. Itu orang Kristen sendiri mengatakan itu bukan ditulis oleh Musa. Bahkan dia terang-terangan mengatakan bahwa itu bukan kitab suci. Betul enggak Bang Noah? Ya, itu dia yang mengatakan, bukan saya ya. Betul. Jadi gini. Tapi yang aneh, Musa mati, kok bisa Musa menulis kematian ya? Ya, apa? Oke, jadi gini, saya ikuti apa yang sudah dinarasikan Abang Sugi tadi sama Bang Datu, bahwasanya Injil, kitab Taurat dan Injil yang ada sekarang ini itu adalah kitab yang tidak asli gitu kan, karena tidak ada bukti tertulis bahwasanya kitab itu ditulis di abad sebelum Masehi. Saya gugat dikit boleh ya? Kitab Kristen itu bukan Injil tapi Bible. Kitabnya Taurat, kitab orang Yahudi. Jadi saya koreksi dikit ya. Kitab Anda bukanlah Injil tapi Bible tulisan Markus, Yohanes, Lukas dan Paulus CS. Mohon dikoreksi ya. Injil itu untuk Nabi Isa atau Yesus. Lanjut. Injil itu apa? Oke, sabar sebentar Bang Major. Oke. Enggak, Datuk, jangan menyimpulkan iman orang loh, Datuk. Enggak bisa. Sebentar, Abang Major. Sebentar, izin ya Bang Major. Nanti Abang lagi yang bicara. Oke, saya ikuti bahwasanya kitab Kristen itu bukan Injil tapi Bible. Oke lah Bang. Saya terima itu dengan sangat sukacita. Jadi begini. Ketika Injil dan Taurat itu yang beredar sekarang adalah bukan firman Tuhan,
seperti yang dicantumkan di dalam Quran, ada Taurat dan Injil yang diwahyukan oleh Tuhan. Sementara Abang Sugi dan kawan-kawan tidak bisa menunjukkan manuskrip Injil atau Taurat yang diwahyukan Tuhan karena alasannya tadi apa, Bang? Sudah punah di diaspora. Sudah punah dibakar. Tidak sesuai kenyataan. Sudah punah dibakar. Berarti saya bisa dong bernarasi. Dalilnya ada ya, dalilnya ada ya. Kita pakai dalil ya. Makabe Dalil. 1 ayat 50. Makabe 1 dalilnya. Oke, saya udah tahu itu, Bang. Ya. Berarti Jadi dalilnya Makabe 1 ya. berarti sudah punah dibakar, hilang kita bilang lah ya. Berarti tidak ada bukti yang bisa menguatkan bahwasanya Taurat dan Injil itu memang benar-benar Yang dibakar di satu Taurat, Bang, bukan Injil, Bang. Injil masih belum ada. Oke, berarti tidak ada bukti arkeologi ataupun bukti penelitian sejarah yang memang betul-betul bisa membuktikan bahwasanya kitab Taurat itu benar-benar ada, karena di Quran sendiri mengatakan kitab itu sudah dibakar gitu. Berarti tidak ada. Enggak, bukan Al-Quran, bukan Quran, Bang. Jangan dipelintir. Pintir. Makabe yang bilang. Siapa? Makabe. Berarti tidak ada dong bukti yang kuat. Kitab Makabe yang bilang kalau Taurat itu telah dibakar habis. Lo kok lari ke Al-Quran? Kan nggak nyambung ini. Sorry. Berarti tidak ada bukti kuat bahwasanya kitab Taurat itu benar-benar ada. Kan Kok gitu. nggak benar ada dibakar itu benar ada itu dibakar itu. Anda nggak paham gimana ini? Yang membakar itu bukan umat Islam, yang membakar itu udah raja kerajaan Israel waktu itu yang membakar. Iya, Bukan yang umat Islam. Kemudian Anda bilang bukti ini tidak ada. Buktinya ada kok, dibakar kok. Itu buktinya ada. Bukti dibakar. Iya, betul. Iya, sorry. Ya, dibakar. Ada dibakar itu berarti ada buktinya itu. Itu tercantum dalam dalil 1 Makabe 1. Anda baca, Anda belum pernah baca belum Makabe? Udah baca belum? Bukti yang dibakar itu mana? Anda pernah baca nggak Makabe 1? Saya nggak pernah baca Makabe. Makanya baca dulu Makabe 1. Baru bernarasi di sini. Baca Makabe 1. Dia 50-nya. Ya karena maksud saya itu begini. Kalau dibakar itu kan harus ada juga bukti. Ya kalau dibakar apa bukti apa lagi yang lebih minta sama kami? Abunya minta sama kami. Ada aja kau ini. Ada aja ini. Ini sebenarnya mau belajar ya. Mau belajar tapi jangan terlalu lanjut abunya kemana? Aduh. Yang bilang itu kitab Deuterononika punya Katolik Makabe 1. Bukan kami yang bilang. Oke, selesai. Injil gimana? Apa lagi? Zaman itu belum ada Injil, belum ada Biblos. Iya, maksudku Injil Allah itu yang seperti apa gitu, Pak? Ya bukan buatan. Kalau menurut Al-Quran di dalam Al-Imran 48, Injil itu belum tertulis. Dia masih berupa hikmat. Jadi tidak ada orang Islam mempunyai pemahaman bahwa Injil itu dari tulis. Nggak ada. Ya, bahkan Yesus sendiri di dalam Markus 1:14, Yesus mengabarkan Injil Allah. Mana coba? Mana? Makanya saya karena ketika karena belum ditulis, Bang. Yesus mengabarkan Injil Allah. Markus 1:14 itu coba. Itu arti Injil apa, Ustaz? Kabar baik. Nah, kabar baik. Jadi, kalau enggak bukan, Ustaz. Kalau dalam kabar baik dalam Al-Quran mubasyirun. Betul. Mubasyirun kabar baik itu. Sebenarnya inti diskusi ini kan. Kitab diberikan kepada Tidak. Enggak. Di dalam Al-Quran enggak dikatakan begitu. Jadi begini ya. Jadi kitab itu arti kitab apa? Arti kitab itu ketentuan peraturan. Ini saya kasih saya kasih contoh ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu dari kata kataba, kitab. Artinya apa di situ? Hei orang-orang yang beriman, telah ditetapkan untuk kamu berpuasa. Jadi kitab
di dalam yang dimaksud Quran itu berupa ketetapan, aturan-aturan, Bang. Orang Islam tidak pernah memahami bahwa Injil itu sudah berupa buku, nggak ada. Kapan nulis? Waktunya cuma singkat, nggak ada tertulis. Makanya Injil apapun yang Anda tunjukkan kepada saya, semuanya itu palsu. Mau Barnabas kayak apapun itu palsu, karena nggak pernah ada perintah dari Nabi Isa untuk menulis kitabnya, nggak ada. Iya. Artinya kitab Injil itu tulisan-tulisan para pengikut Kristus, kesaksian. Siapa? Anda dapat dari mana, Bang? Anda ini mengada-ada dari tadi. Biblos itu namanya dari nani Biblos. Sekarang saya tanya, siapa yang nulis Injil? Markus. Coba, nih saya tunjukkan datanya nih ya. Nih dari Katolik sendiri nih. Bisa buka tunjukkan guru. Iya. Teman-teman tap layar ya di bawah. Lanjut. Pade. Sugi. Nih, Pendeta Uas mengatakan Ibrani itu tidak jelas penulisnya. Abang Sugiku. Iya. Kalau berputar di ranah agamanya, pasti lari ke Bible. Bentar, sabar. ini ya, ini Markus nih. Putar di Bible aja. Ini siapa yang nulis? Ini dari mana? Katolik Identity. Ya. Identity. Ini bukan Wikipedia ya. Ini Markus. Coba saya terjemah aja. Saya terjemah Markus, oke. Nih. Translate. Penulis Injil yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Tidak diketahui. Penulis Injil ini dipengaruhi oleh cerita kebijaksanaan dan kepemimpinan Petrus sampai kematiannya sebagai martir antara tahun 64 dan 67 Masehi. Bukti internal menunjukkan bahwa Injil Markus kemungkinan ditulis antara tahun 65 sampai 70 Masehi setelah kematian Petrus dan menjelang atau pada akhir perang 4 tahun antara Israel dan Roma. Perang ini mengakibatkan kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi sebagaimana dibuktikan dalam Markus 13. Ini dari Katolik nih. Markus bukan ditulis oleh Markus. Mau Matius. Nih Matius. Ya, saya copy lagi. Ini Matius ya, Matius. Nih, saya copy ya. Ini dari Katolik nih. Bukan dari orangnya nggak pernah sholat Jumat, nggak sunat nih yang nulis. Nih, penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Secara umum diterima bahwa penulisnya bukanlah Rasul Matius. Penulisnya mungkin adalah seorang mu'alaf Yahudi yang akrab dengan hukum. Para nabi, tradisi Yahudi dan harapan-harapan mesianis. Sehingga Matius merujuk pada kitab suci dan tradisi Ibrani, menunjukkan bahwa pembacanya sebagian besar adalah orang-orang yang berpindah agama dari Yudaism. Beberapa orang berpendapat bahwa karena pandangan misionarisnya dan keterbukaannya terhadap orang bukan Yahudi. Ini Katolik nih. Masih kurang lagi sumber. Ustaz Sugi, itu datamu itu ada nggak legalitas itu dari Vatikan? Katolik punya tuh. Ilah illallah wa Rasulullah. Identity. Ada nggak legalitasnya itu di Vatikan? Kalau Katolik punya dari Vatikan itu dodol. Assalamualaikum Bang Jeru. Aduh, masya Allah. Parah. Masih kurang nih satu. Katolik itu apa? Katolik Identity itu itu situs dari ke Vatikan itu. Bukan punyanya Islam, bukannya punya Protestan itu. Mungkin Major baca itu di atasnya itu dari MUI, website MUI. Ini lagi nih. Ini dari Katolik Ansor. Nih, Katolik Ansor ya. Nih, apa yang dikatakan di sini? Dari Vatikan. Di bawahnya coba dibaca di bawahnya, Pak. Dari mana? Pusat Katolik. Di bawahnya guru Mas Sugi. Pade, yang di bawahnya ada tuh sumbernya. Source di bawahnya. Bapak, ini aja dulu kita baca ya. Oke, siap. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sebenarnya bukanlah penulis Injil.
kami tidak tahu siapa sebenarnya yang melakukannya. Nah, ini jelas nih, ya. Nih. Di bawah tuh. Source itu. Yang mana? Yang sebelah yang tuh. Itu kan dia punya Katolik itu. Katolik yang punya itu. Nih. Apa Katolik apa ini? Di atas nih. Katolik Saya baca Ustaz Sugi. Coba. Silakan Abang Jeru. Coba. WWW Majelis Ulama Indonesia. Oke, berdasarkan Katolik sudah kita buktikan legalitas. Sekarang minta legalitas dari Vatikan. Sekarang kita buktikan berdasarkan ayat. Oke, kita buktikan berdasarkan ayat aja deh. Nih ya, Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah ia, lalu mengikuti dia. Nah, apa ini tulisan Matius begini? Aduh. Matius. Kalau Yohanes kita tahu tentang Matius. Kalau Yohanes kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Yohanes nulis seperti ini. Menurut dirinya menyebut dirinya dia gitu. Aduh. Jadi maka Katolik sendiri menyebutkan tidak jelas siapa penulisnya. Itu bagaimana dengan kepada Vatikan? Iya. Itu kalau Katolik source itu, dengar Major. Kalau Katolik source itu berarti sudah dilindungi oleh Vatikan itu. Nah, namanya saja Katolik Editivity, berarti itu punya Katolik, punyanya orang Vatikan, Roma. Belum paham juga kau ini. Coba Bang Jeru artiin pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya. Ya maksudnya. Cuma modal aja lah, anak kecil juga pandai. Gitu aja udah. Ya, pakai ilmu dong, jangan bantahnya kayak anak-anak gitu. Pakai ilmu. Salah itu, yang benar ini. Sekarang tunjukkan di mana yang mengatakan bahwa itu ditulis oleh Matius. Apa buktinya, ayo? Gitu dong, bantah. Biar enak, jangan kayak tunjukkan coba Major, coba tunjukkan satu legalitas yang diberikan oleh Vatikan terhadap Salemba 12 sehingga dia bisa menerjemahkan, mengkorup-korup, mengkorelasi lagi, mengkoreksi lagi, merevisi lagi. Mana dasar landasannya sebagai pijakan hukumnya bahwasanya ada satu legalitas yang diberikan oleh Vatikan. Dan ada lah. Ke Vatikan, bagaimana sih Jeru ini? Salemba itu udah Protestan kok. Penyebut legalitas Vatikan itu mana? Jakarta itu ke Salemba. Dan gue cium juga, Mayor. Nah, sudah jawab kan? Kau sudah jawab apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Berarti nggak jelas legalitasnya itu Salemba 12. Kenapa kau pakai Salemba 12? Jadi saya udah paham Salemba 12 itu Bang Jeru. Ya, silakan Mayor. Apa? Jadi saya udah paham ini dari inti diskusi kita ini mengenai palsu atau tidak palsunya ini. Saya hargai itu karena memang umat Muslim tidak akan mungkin mengakui Taurat dan Injil yang kayak manapun ketika Taurat dan Injil itu dibuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Itu yang poin pertama, ya kan, Bang Sugi? Silakan Bang Ustaz. Izin. Ya. Jadi seperti apa? Bahwasanya saudaraku umat Kristen, bahwasanya saudara-saudara umat Kristen, bila ada tuduhan kami mempercayai kitab-kitab sebelumnya, betul, karena itu merupakan salah satu dari rukun iman. Bahwasanya Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa pernah ada kitab-kitab tersebut disampaikan kepada rasul-rasulnya, yaitu Musa dengan Taurat, Daud dengan Zabur, Injil dengan Isa ibnu Maryam. Tetapi bukan yang kalian anggap pegang hari ini, dan itu dikuatkan di Al-Baqarah 79. Demikian keterangan saya. Oke Bang, iya. Betul.
Betul. Tapi Ahmad kan itu kemana? karena Jadi kitab Taurat dan Injil sekarang ini kan Sabar. tidak ada itu nubuatan kata Nabi. Muhammad kita ulangkan kemana? Mayor nanti, Mayor. Macor nanti biar Noah dulu menyampaikan. Iya sabar. Jadi Entah gue isap ubun-ubun dulu, Mayu. Ya. Jadi Noah, begini. Kitab Bible mau sekarang itu tidak pernah tervalidasi ke Yesus. Ingat ya, tervalidasi ke Yesus. Lukas menulis melalui penyelidikan dan Lukas bukanlah murid Yesus. Ingat ya. Jadi begini ya, izin ya. Sedikit. Ya, kitab Taurat ini tidak asli sebab tidak ditulis dari satu sumber, tetapi ditulis dari 4 sumber. Mayor, 4 sumber ini coba kau sebutkan siapa-siapa saja. 4 sumber ini kalau kau tahu tentang penulisan PL ini. Si Sugi siapa? Si Sidik. Ya, iya saya. Kapan kau naik Sidik? Lu cinta banget ya sama Bang gue ya. 4 sumber penulisan tentang PL saja kalian yang Kristen ini ditanyakan. Ini baru PL ya, belum masuk ke perjanjian baru. Nah, 4 sumber ini penulisan PL ini coba Anda sebutkan. Saya bantu Anda ya. Pertama Yahwis. Terus kedua siapa? Tak tahu kali. Bagaimana Anda mengatakan itu asli sementara 4 sumber yang menuliskan ini? Pertama Yahwis menuliskan bahwasannya Tuhan itu Elohim. Makanya saya tanya dari kemarin Anda ini, Elohim dapat dari mana? Sumber mana? Yahweh dapat dari sumber mana? Karena penulisan PL ini dari 4 sumber tentang Elohim kata Tuhan. Makanya banyak sekali Elohim, Yahweh, Yod-Vape, Yahweh. Padahal kalau dilihat dari Yahweh itu tak bisa diartikan gitu loh. Nah, itu poinnya. Nggak bisa diartikan. Nggak bisa dibaca, nggak bisa dibaca. Iya, nggak bisa dibaca, nggak bisa. Jadi 4 sumber aja penulisan PL ini kalian nggak tahu. Kok mau dikatakan asli bagaimana ini? Gitu loh. Sementara 1 Yahwis menuliskan bahwasanya Tuhan itu Elohim. Saya kasih kedua, Elohis. Ya, ini sumber kedua. Menuliskan Tuhan itu Yahweh. Oke? Nah, jadi 4 sumber Dewa ini itu yang kalian nggak tahu gitu loh. Mas Santo itu dewa itu. Nah, jadi penulisan PL ini ada kata-kata yang sama. Ada banyak sekali kata-kata yang sama. Jadi karena ada beberapa sumber penulisan PL ini. Gitu loh, itu untuk PL ya. Kalau untuk perjanjian baru nanti coba kita lihat dulu. Lanjut. Yahweh itu baru ada abad ke-16, Bang Santo. Makanya 4 sumber ini, oke saya kasih ya. Bisa Anda cari. Yahwis 1, Elohis 2. Apa tadi dikatakan siapa tadi Bang Datu ini? Yahweh itu baru ada abad ke-16. Deuteronom. Deuteronika. Terus Priester. Itu 4 sumber ini yang menulis tentang PL. Baru PL ini belum masuk di PB. Gitu loh. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran banyak kali, tapi belum, nanti saya masuk di dalam Quran yang menjelaskan tentang Quran surat Al-Imran 78. Bani Israel ini memutar-mutar lidah mereka ini dan membacakan Alkitab ini dan mereka berkata itu dari Tuhan. Padahal mereka mengetahui bukan dari Tuhan. Itu loh. Seperti contoh Yeremia 8 nomor 8, Mazmur 119 nomor 126, merombak itu Taurat telah dirombak. Itu loh. Itu data-data telah ada loh di situ. Gitu. Mazmur 93 Sebenarnya gini, Pak. Sebenarnya begini. Kalau kita contoh ya, saya sama Bang Sugi di kantor polisi. Saya bilang sama Pak Polisi, Pak Polisi, ini bukan Bang Sugi yang asli. Loh, mana yang asli kalau gitu? Tunjukkan sama saya. Bang, kalau mau lihat sebentar Bang, begini. Analoginya salah. Gini, kalau melihat melihat yang duit asli, nggak perlu nampak kelihatan Bang. Ada duit palsu, itu sudah ada ciri-cirinya. Nggak perlu lagi dicari duit asli itu pembandingnya. Udah ada ciri-cirinya, diraba, dirasa, di Terawang ada ciri-cirinya. Buat apa lagi dicari duit baru, duit asli? Itu analogi sederhana loh Bang. Ini bentar, saya promosi dong di sini kebetulan lagi banyak ini. Standarisasi. Yang di bawah di follow dong akun saya biar saya bisa bawa open cam.
Oh iya. Di follow akun saya ya. Oke teman-teman semua. Ya. Yang 500 lebih di follow akun saya ya, biar saya bisa open cam, bisa menunjukkan data akun saya kena banet. Oke, makasih semuanya yang di bawah di follow akun saya. Makasih. Lanjut. Iya, 500 orang yang di bawah. Iya, silakan. Ukuran yang Anda bawa itu salah. Ukurannya itu bukan begitu. Untuk meneliti, untuk membuktikan palsu atau tidaknya sebuah informasi, tidak seperti membuktikan barang atau jam tangan. Misalnya saya punya Rolex, yang asli seperti apa ini? Bukan seperti itu. Jadi sebuah informasi itu dikatakan palsu ketika sumbernya tidak jelas. Makanya kalau zaman modern sekarang disebut hoax. Itu hoax. Ya. Mana yang asli? Enggak seperti itu. Hoax itu dikatakan hoax ketika sumbernya nggak jelas. Itu standarnya, jangan bikin standar sendiri. Sumber informasi standarnya seperti itu. Oke lah, Taurat itu sumbernya nggak jelas kan. Tapi Taurat itu isinya kan tidak melenceng, tidak bertentangan dengan yang ada di Al-Quran. Melenceng, Bang? Oh, nggak melenceng, Bang. Karena gini, Al-Quran sendiri berkata itu di surat Al-Baqarah ayat 4. Oke, saya tunjukkan Bang ya, melencengnya di mana. Dalam surah Yunus ayat 5 ini punya saya kok kemerasuk kenapa ya? Bentar. Banyak Mali. Apa nih yang bikin kemerasuk ya? Udah Mali, mantap. Sekali Ade. Udah. Ini HP-nya sambil ngetes sudah deh. Saya tunjukkan ya. Di dalam ini kita bandingkan di dalam kitab Kejadian 1 ayat 16. Di situ bulan memiliki sinar sendiri. Ya, Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Yakni benda yang lebih besar menguasai siang, benda yang lebih kecil menguasai malam. Artinya dua benda ini punya sinar sendiri-sendiri. Berarti bulan tidak memantulkan cahaya matahari. Nah, Al-Quran dalam surah Yunus ayat 5 itu dikatakan di situ bulan itu memantulkan cahaya matahari. Dari kata nuron, yang artinya cahaya yang dipantulkan. Menurut ilmu pengetahuan seperti apa? Menurut ilmu pengetahuan, bulan itu memantulkan cahaya matahari. Berbeda kan? Nih, surah Yunus ayat 5 saya bacakan. Ya. Huwaladzi ja'alas samsa diya'an wal komaro nuron. Ya. Nah, di situ dikatakan dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dari kata nuron. Nuron itu cahaya yang dipantulkan. Saya lebih setuju dengan terjemahan lama di mana dikatakan dialah yang menjadikan matahari sebagai pelita dan bulan adalah cahayanya. Yang tepat itu. Karena dari kata nuron itu tadi. Iya, satu lagi menurut Bible, bulan memiliki sinar sendiri, tidak memantulkan cahaya matahari. Tidak sesuai dong. Berarti yang tidak sesuai itu. Satu lagi Pak Sugi, Bapak Deh, satu lagi bentar. Yang aneh di kejadian 8 nomor 1, Allah berfirman dalam hati. Ini siapa yang nulis ini? Maka berfirmanlah Tuhan dalam hati. Ini siapa yang nulis? Tahu bahwa kalau Tuhan itu berfirman dalam hati. Jangan ke situ dulu, Bang. Itu dulu. Ini kita sedang memperbandingkan. Dia kan bilang nggak ada pertentangan. Ini sudah saya tunjukkan. Silakan. Apa menurut Anda? Sekarang gini giliran saya ya. Berarti yang di awal mula penciptaan yang ada di kitab Taurat dengan yang di Al-Quran itu tidak sesuai ya. Berarti bertentangan. Gimana kalau saya bilang yang ada di Al-Quran itu di awal mula penciptaan itu tidak sesuai dengan yang ada di Taurat, bertentangan juga berarti dengan kitab Taurat. Oke, makanya gini, Bang Noah, bentar sedikit. Dari awal sudah saya katakan bahwa antara kitab suci tidak bisa diadu. Karena kalau sudah berbicara tentang kitab suci, itu larinya ke iman. Imanku seperti itu. Nah, supaya bisa, bentar, jangan diketahui. Supaya bisa ketemu, gimana caranya? Hadirkan pihak ketiga, yaitu ilmu pengetahuan.
Makanya tadi saya membawa ilmu pengetahuan, bukan langsung diadu. Tidak Ya, bisa diadu. kita Saya nggak bawa mengadu. ilmu pengetahuan, ternyata menurut ilmu pengetahuan, bulan memantulkan cahaya matahari. Mana yang benar sekarang? Betul, sepakat. Nah, Sepakatnya jadi parameter adalah sains atau pengetahuan itu sendiri Iya, yang masih itu bisa sebagai kita penengah. saksikan hingga hari ini. Sebagai penengahnya Itu jadi parameter. Iya, jadi jangan gimana kita nih? suci dijadikan parameter. Jadi bagaimana? Gimana dengan ayat yang ada di kitab Anda sendiri, Bang? Ini di surat Al-Baqarah ayat 164. Saya bacakan ya. Al-Baqarah 164 Ya. tentang dikira itu di penciptaan ada penciptaan kapal gitu. Ya gini ya, saya bacakan. Pak Noah biar Pak Ustadz Tuki aja yang baca. Ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Ini masih penciptaan. Terus baca terus jangan Terus dipotong. harus pelan. Oh, Baca terus. yang Biar berguna tahu bagi konteksnya. manusia. Yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati. Dan dia disebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Jadi maksud saya, pertanyaan saya gini, Udah Bang. ketemu konteksnya kan? Pertanyaan Jadi saya begini. ini Bang, tidak berbicara pada waktu penciptaan. Tetapi ini berbicara tentang kekuasaan Allah. Ayatnya jelas itu. Di semua itu yang terjadi pada semuanya itu, itulah bukti bahwa di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Sama seperti begini. Bukti ketika Jokowi itu berkuasa, dibangunnya jalan tol, dibangunnya MRT, dibangunnya kereta api cepat Bandung Jakarta. Ini tidak berbicara tentang pembangunan itu, tetapi berbicara tentang kekuasaannya Jokowi. Sama seperti ayat ini tidak berbicara tentang waktu penciptaan, tetapi Begini, berbicara tentang kekuasaan Allah. Soalnya dampak dari kekuasaan tersebut. Iya. Itu berdasar pemikiran Abang. Saya Bukan, ini ayatnya ada Bang, ayatnya Enggak, ada, makanya saya saya suruh ada- baca deh sampai selesai nih, saya bacakan ya. Saya punya tafsirannya, Bang. Oh nggak boleh, kamu nggak boleh nafsir sendiri. Gak boleh Noah. Sesungguhnya Harus belajar dulu. Bentar, Bang. Saya bacakan. Iya, tunggu Noah. Tunggu Noah. Saya bacakan Sabar ya. Noah, sabar. Ya, sesungguhnya pada penciptaan, nah ini pada penciptaan berarti bercerita tentang waktu penciptaan itu. Ya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Kekuasaan Allah, diciptakannya bumi, adalah kapal berlayar, itu semua ada kekuasaan Allah di situ. Karena tanpa kekuasaan Allah di situ kapan tenggelam? Begitu Bang, ini tidak berbicara tentang waktu penciptaan, ada salah. Gini, Ayatnya jelas. Oke. Sekarang ini saya menafsirkan bukan berdasarkan saya, tapi ini dari Kementerian Agama Saudi Arabia. Bentar Bang Ansor, izin ya Bang Ansor. Bang Jibril naik ya. Boleh. Ini saya bacakan ya. Ini tafsiran dari ayat Al-Baqarah 164 tadi ya. Ini tafsiran Tafsir dari atau terjemahan? Tafsir Bang, tafsir dari Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Ini saya baca. Sesungguhnya dalam penciptaan Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang gue yang paling ganteng ini. Lanjut. Ya gini. Ini tafsiran dari tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Ini Kementerian Agama loh Bang. Yang memegang kendali ya agama Islam di Arab. Sesungguhnya dalam penciptaan Maaf, ini Al-Baqarah ayat berapa Bang? 164. Oke, siap.
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dengan ketinggian dan luasnya ini dan bumi dengan gunung-gunung, dataran dan laut-lautnya, dan di dalam pergantian malam dan siang dari lebih lama menjadi pendek, dari antara gelap dan cahaya pergantian keduanya secara beriringan, dan jalan kapal-kapal yang berlayar di laut-laut yang memuat segala yang bermanfaat bagi manusia, dan air hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dia menghidupkan tanah dengan air itu. Maka tumbuhlah pohon-pohon hijau setelah sebelumnya kering tidak ada tanaman. Ini enggak sinkron, Bang. Ada kapal-kapal ini karena yang lain terus ini dibaca terus, Bang. Jangan diputus, Bang. Jangan diputus terus. Dan apa yang telah Allah tersebar di dalamnya berupa setiap jenis binatang yang berjalan di muka bumi, dan apa yang Allah limpahkan berupa perputaran angin dan penentuan arahnya, dan awan yang bergerak antara langit dan bumi. Sesungguhnya pada semua bukti-bukti petunjuk tersebut benar-benar terdapat tanda-tanda. Nah, itu dia. Tunggu sebentar, Bang. Pada semua bukti-bukti petunjuk tersebut benar-benar terdapat tanda-tanda atas ketauhidan Allah dan besarnya nikmatnya bagi kaum yang memahami sumber-sumber hujah dan memahami dalil-dalil dari Allah Ta'ala yang menunjukkan sifat keesaannya dan keberkahannya untuk ibadah. Maksud saya gini. Kan jelas sebenarnya toh, nggak berselisih dengan apa yang saya terangkan. Bahkan menurut tafsir Al-Muyassar, semuanya itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini tafsirnya sama, Bang, nggak ada beda dengan yang kita sampaikan, Bang. Apa yang beda di situ coba? Maksudnya, ini kan berbicara mengenai penciptaan langit dan bumi. Kok bisa konteks, ada Bang. kapal? Memang di situ itu ada dicantumkan tentang penciptaan itu semua, tapi semua itu menunjukkan kekuasaan Allah. Tidak berbicara ada kapal diciptakan di waktu penciptaan, enggak. Gimana Tapi sih? Ini makanya saya kan bertanya, Bang. Enggak. Ini tafsirnya juga udah bener, ini tafsirnya enggak salah. Makanya tadi saya suruh baca terus. Sesungguhnya pada semua, ini ya, saya bacakan ya. Sesungguhnya pada semua bukti-bukti petunjuk tersebut benar-benar terdapat tanda-tanda atas ketauhidan Allah dan besarnya nikmatnya bagi kaum yang mau memahami sumber-sumber hujah dan memahami dalil-dalil dari Allah Ta'ala yang menunjukkan sifat keesaannya dan keberkahannya untuk diibadahi. Gak ada yang salah toh. Jadi tafsir ini berbicara, konteksnya berbicara apa? Kekuasaan Allah. Silakan Bang Jibril kalau mau nambah. Iya, sebentar, Bang. Benar. Ini sebenarnya nggak ada masalah sih. Gitu. Dia nyari-nyari aja ini, Ustaz. Kita nggak ada masalah. Bang tahu itu, Bang. Saya bukan nyari-nyari kesalahan ya. Nggak ada gunanya nyari-nyari kesalahan. Saya bukan penghujat. Saya udah lama saya masuk di Komal Muslim. Boleh tanya sama siapa aja, sama Bang Juma, sama Bang Andi, Bang Arif, sama siapa lagi, Bang. Iya, kenal udah lama. Ya. Di tafsir itu ada nggak dikatakan bahwa kapal diciptakan pada waktu penciptaan, Bang? Nggak ada, iya, Bang. Maksud saya kalau memang masalah keesaan Tuhan, masalah hikmat dan masalah kehebatan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, kenapa hanya kapal aja? Sementara di sini banyak nih sekarang yang di zaman sekarang ini ada mobil, ada pesawat, ada kereta api. Kenapa? Lah kalau zaman dulu ngomong soal mobil orang yang nggak ngerti, Bang. Zaman dulu nggak ada mobil, gimana sih lu? Aneh-aneh aja kan. Itu, Bang. Itu bisa dikonter. 1400 tahun yang lalu ngomong soal kapal terbang. Itu bisa dikonter, Ustaz. Itu bisa dikonter juga, saudaraku Noah, ya kan. Anda buka Al-Furqan 53, ya kan. Coba. Terus satu lagi di An-Nur kalau nggak salah. Zaman itu sudah ada DSV belum? Anda tahu DSV nggak? Tunggu, di mana tadi Abang bilang? Diving, udah ketemu. Diving ship vehicle. Itu suatu alat yang dipakai untuk pengeboran minyak. Itu semacam alat kapal selam submarine kecil, namanya DSV. Nah, berkaitan dengan surat Al-Quran, ya kan, di dalam itu ada gunung berapi, ya kan. Kemudian di Al-Furqan itu ada air berwarna dua warna yang berbeda dengan berbeda rasa. Lantas pertanyaannya di saat itu teknologi belum seperti yang Anda sebutkan tadi. Pertanyaannya, dari mana baginda Rasulullah mendapat
Apakah dia seorang profesor oceanografi? Bukan. Apakah dia ahli biologi laut? Juga bukan. Berarti konsekuensi yang harus diambil adalah bahwasanya konsekuensi yang harus diambil setelah kita membaca Al-Quranul Karim tersebut adalah benar adanya bahwa itu si penyampainya adalah Sang Maha Sumber, Sang Maha Mengetahui. Gitu. Ya, silakan Bang Jibril. Izin pindah ruangan, saya dipanggil di ruangan lain. Izin ya, Guru nanti saya naik lagi. Bentar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih dulu dong, sedikit. Iya, nanya dulu mungkin dikit kali Bang Jibril. Ini udah ditelepon barusan masalahnya. Nah, itu. Aman kalau ada Pak Adi sini, Pak Adi. Kalau ada Pak Adi. Ya udah nggak apa-apa. Nanti ini lagi dia. Jadi kalau tadi Anda mengatakan kenapa nggak mobil, kenapa nggak kereta, ya Pak Desugi betul. Memangnya saat itu ada kereta atau apa? Kira-kira kalau Tuhan ngomong soal pesawat di zaman itu orang bingung nggak ya? Nah, ada aja. Jadi Allah itu berbicara tentang sesuai kenyataan yang ada pada masa itu dulu. Dan hingga saat ini Pak De, hingga saat ini fenomena itu masih kita bisa lihat dengan mata telanjang. Saya kasih contoh Bang ya. Al-Quran itu menyatakan bahwa bumi itu bulat. Tetapi Al-Quran itu tidak langsung menyampaikan secara terang-terangan. Wal ardo ba'da dalika dahaha. Dan setelah itu bumi kami hamparkan. Kenapa Al-Quran tidak langsung secara terus terang ngomong bumi itu bulat? Ya karena yang dilihat orang masa itu, bumi itu seperti hamparan. Horizon. Ya kan? Seperti hamparan. Kalau mengatakan bulat, wah ini Quran ngomong apa ini? Sementara pada masa itu orang belum bisa membuktikan bumi itu bulat. Tetapi Al-Quran ketika mengatakan bumi itu hamparan, nggak salah. Apa mengatakan bumi bulat juga ada. Di mana? Ayat itu batasan, tadi dari kata dahuya, yang artinya telur burung unta. Dari kata duya, yang artinya seperti telur burung unta. Jadi Quran 1400 tahun yang lalu mengatakan bumi itu tidak bulat sebagaimana bola, tapi bulatnya lonjong seperti telur burung unta, sesuai dengan ilmu pengetahuan. Tapi kenapa Al-Quran nggak langsung menyebutkan seperti itu? Karena yang dilihat orang masa itu padang pasir itu hamparan. Sehingga tidak bertentangan dengan otak mereka, tidak bertentangan dengan pandangan mereka. Dan kalau Al-Quran ngomong soal pesawat sementara zaman itu nggak ada pesawat, bingung orang. Gimana sih? Jadi dari sudut pandang visionable itu namanya horizontal, sejauh mata memandang yang ada garis. Bukan datar ya Ustaz ya? Garis gitu loh. Bukan ada apa Mayor? Iya boleh. Kalau di Anda segi 4. Kenapa sih? Kalau di Bible itu pipih. Kok bisa gitu ya? Iya, keempat penjuru malah. Iya. Enggak gini di Matius 1 Bang Santo. Di Matius 4 itu. Ketika Yesus dibawa iblis ke gunung yang tertinggi, itu kelihatan semuanya itu. Bumi, bentar kita lihat bumi 4 penjuru nih. Ya, kalau saya tertarik itu di Ayub 26:11 kalau nggak salah Pak Desugi ya kan, yang langit bertiang. Sejak sebelum zaman internet sampai dengan sekarang zaman internet, saya coba cari artikel berita bahwa ada pernah kecelakaan pesawat disebabkan menabrak tiang langit. Nggak ada saya temukan. Mudah-mudahan nanti nggak ada lagi bikin kitab lagi bumi itu segitiga. Iya, jawab Major jawab dulu. Pernah nggak kau baca ada artikel berita pesawat kecelakaan disebabkan menabrak tiang langit? Enggak, Anda tidak paham yang dimaksudkan di sana, itu metafor. Giliran yang begitu loh metafor. Giliran 17:3 Yohanes. Lu enggak metafora. Batu katanya menyembah. Gini, sedikit Bang Mayor. Sabar Mayor. Bedanya Al-Qur'an dengan kitab lain. Kalau kitab lain dia berbicara metafora, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau Al-Quran tidak. Al-Quran itu sastra. Tetapi apa yang dikatakan Al-Quran itu sesuai dengan fakta. Itu bedanya. Kalau sebuah metafora, ya, tapi tidak sesuai fakta, apa bedanya dengan rayuan gombal? Anak-anak muda, engkau adalah rembulanku. Engkau cantik bagikan rembulan. Akan aku ambilkan bintang. Ini metafora semua, tapi nggak bisa dinyatakan. Al-Quran tidak seperti itu.
Apa yang dikatakan Al-Quran sesuai dengan fakta. Dan kita masih bisa lihat. Aduh. Ini. Ustaz Tugi, saya ngambil istilah itu boleh ya? Apa? Ngambil istilah Ustaz Tugi tadi itu. Ini guru saya nih. Ilmu tadi itu. Boleh. Apa namanya? Metafora yang tidak bisa dibuktikan. Iya, Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran itu walaupun dia itu mengandung sastra, tetapi tidak ada ayatnya yang tidak sesuai dengan akal sehat. Kalau Bible lagi, dan tambahan lagi bahwa fenomena itu bisa kita lihat hingga hari ini. Rayun Gombal betul. Kalau di Bible itu bumi itu datar. Coba kita lihat, malah dikatakan 4 penjuru. Misalnya Markus 13:27, Wahyu 7 nomor 1, terus Wahyu 20 nomor 8, Matius 12:42. Matius 12:42 di sini ini dapat membuktikan gini ya. Pada waktu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan dia akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Nah, di sini kalau kita lihat ya, meski kita naik ke puncak gunung tertinggi di Tibet dan dapat melihat sejauh ribuan mil, tapi tetaplah kita apa di sini? Kita dapat melihat seluruh bumi, kan begitu? Bagian belakang bumi yang bundar. Tidak dapat. Kan? Nah, tetapi tidak kelihatan. Ini hanya bisa berlaku jika bumi itu datar. Ini ayatnya. Matius 4 nomor 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Lukas 4 nomor 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Daniel 4 nomor 10. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, demikian itu di tengah-tengah bumi, ada sebatang pohon yang sangat tinggi, ya, 11 pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit. Sampai ke langit pula ini. Dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Loh, ini ada pohon katanya. Nanti saya buka ini dari tempat nomor 10 ya. Nah, di sini ayat-ayat di sini bermakna bumi itu datar. Karena mustahil orang dapat melihat pohon setinggi apapun, ya, dari bagian belakang bumi yang bundar ini. Ini cuma berlaku jika bumi itu datar, gitu loh, Mayor. Tapi kita berdasarkan dari dalam Bible bumi datar. Apa itu tadi? Di sisi kami ini lah. Aduh, Wahyu 20 nomor 8. Segi 4 keempat penjuru bumi. Coba. Segi 4 itu. Enggak, kalau Bang Sili ngomong kenapa Mayor kencang-kencang santai aja. Iya, Wahyu 20 nomor 4 itu. Wahyu 7 nomor 1. Segi 4. Bukan datar pula, segi 4. Datar lu saya gimana sih Anda ini? Apalagi Mayor? Jadi kalau Nabi naik ke langit ke-7 menjemput perintah sholat itu metafora. Enggak nyambung. Udah enggak nyambung Bukan metafora itu. Segi 4 kok. Lanjut satu lanjut. Itu nyata, itu bukan metafora itu. Karena ayatnya jelas. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, bukan menjalankan ruhnya. Tetap berarti ketika disebut hamba, ya lengkap jasad dan ruh. Subhanalladzi asra bi abdihi. Itu lewat mimpi atau memang terjun seluruh? Kalau lewat mimpi, ayatnya pasti Subhanalladzi asra bi ruhi. Mimpi. Ruh yang jalan. Tetapi di situ dikatakan biabdi. Usul. Berarti antara jasad dan ruh, bukan mimpi. Hah? Mimpi apa gimana? Ya, mimpi ini nggak dengar ya, Ustaz. Kalau itu mimpi, dengar baik-baik, dengar. Kalau mimpi, maka bunyi ayatnya seharusnya seperti ini. Subhanalladzi asra biruhi. Karena yang dijalankan ruh. Tetapi ayatnya tidak bunyi seperti itu. Subhanalladzi asra bi abdihi.
Berarti ruh dan jasad. Disebut abdi itu ruh dan jasad, bukan ruh doang. Kalau mimpi ruh doang, tapi Allah diperjalankan oleh Allah lengkap dengan jasad dan ruhnya. Itu yang namanya abdi. Begitu, Bos. Paham ya? Enggak, maksud saya Paham, Pak Jor? Jadi usul saya. Izin saya usul supaya enggak major, supaya diskusinya enggak jalan di tempat. Jadi gini loh. Kita sudah menyampaikan beberapa ayat Ustadz Sugi juga ya kan, seperti Atur 18, Furqan 53 yang berkaitan dengan sains dan fenomena itu masih kita bisa lihat hingga hari ini. Pertanyaan balik sekarang, tunjukkan satu ayat bagi kami pengetahuan di dalam Alkitabmu, sebuah surat atau ayat yang berkaitan dengan sains dan fenomena itu masih kita bisa lihat hingga hari ini. Silakan. Maksud saya nih. Supaya imbang dong, supaya imbang ya Pak Sugi, izin ya. Pada ya, ular makan debu kayak ular makan debu jadi apa gitu. Oke, ya. Nah, dan mungkin sudah bukan rahasia umum lagi. Iya, sains modern lah gitu loh. Sains modern ya. Darah Yesus Kristus di tabut perjanjian. Itu yang sesuai dengan sains sekarang ini, apa yang ada di Bible. Noah menemukan darah Kristus di. Aduh. Yang hubungan dengan sains apa? Iya, penelitian kan sains itu penelitian. Begini. Saya bimbing supaya major lebih ngerti ya kan. Di dalam Al-Quranul Karim, Atur 1-8 menyebutkan di situ bahwa terdapat gunung berapi di dasar laut. Al-Furqan 53 menyatakan bahwasanya ada laut yang terdiri dari dua warna air laut dan dua rasa yang berbeda di Al-Furqan 53. Namun kemudian 1500 tahun yang lalu sudah disebutkan dalam Al-Quranul Karim surah-surah tadi yang saya sebutkan, dan hari ini kita bisa lihat bukti itu ada. Itu yang saya maksud. Sekarang gantian. Tunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran. Anda tidak, itu bukan mujizat, itu fenomena alam. Kalau mujizat itu Musa membelah lautan. Dari mana Nabi Muhammad tahu kalau ada api dalam lautan? Ada roda. Dengar dulu nih, kau ini dari dulu dari dalam kemarin nggak terpinter nih. Makanya saya pelan-pelan nih. Oke, saya simak supaya Anda pelan-pelan saya ngomong supaya Anda bisa menyimak. Di dalam Al-Quran 1500 tahun yang lalu, ya kan, baginda Rasulullah Muhammad SAW bukanlah seorang ahli profesor oceanografi, tetapi sudah disebutkan firman Tuhan yang disampaikan kepada baginda Rasulullah mengenai keadaan laut yang dua warna berbeda dengan dua warna rasa. Dan ternyata 1500 kemudian tahun kita bisa ngelihat hari ini di Selat Gibraltar lokasinya. Paham? Nah sekarang yang berkaitan dengan sains tersebut dan fenomena itu masih kita bisa lihat hingga hari ini seperti yang tadi saya sebutkan, tunjukkan untuk komparasi di dalam satu ayat saja di dalam kitabmu yang berkaitan dengan sains dan fenomena itu bisa kita lihat hingga hari ini. Silakan. Ya penemuan dengar contoh. Dalam Bibelmu debu, ular makan debu, ya. Bisakah dibuktikan secara saintis kalau ular itu makan debu? Gitu maksudnya. Nah, buktikan di dalam zaman sekarang ular itu apakah makan debu? Kalau vacuum cleaner iya ada. Enggak, kalau kalian tuh terlalu berkutat dalam bahasa Bible itu. Iya, dalam Bible kan dengan perutmu kau berjalan dan debu makananmu seumur hidupmu selama dunia ini ada. Nah, sekarang kita buktikan apakah ular itu makan debu benda? Iya, tidak mungkin namanya ular makan debu. Udah. Tapi Anda coba paham. Ada ular makan debu, namanya vakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sidik aku izin sebentar ya. Iya. Yang ada itu ular makan debu itu adalah vacuum cleaner. Ini hebatnya Bible lo. Serius. Gua akui kalau itu tuh. Lanjut Bang dulu.
Oke, saya menambahkan dikit aja, habis itu silakan diteruskan ya. Masya Allah, alhamdulillah tadi kan penyebut tentang Al-Fulk ya. Al-Fulk itu adalah kapal yang besar, tapi kalau Safinah itu kapal kecil, Abang dah. Makanya umat sekarang ini sampai sekarang itu berlomba-lomba untuk membuat kapal yang sangat besar sampai kapanpun itu. Makanya jelas Al-Quran tuh disebutkan di sini Al-Fulk ya. Jadi kapal besar itu disebutkan dalam Al-Quran itu sekitar bentar ya. 21 marah ya, berarti 21 ayat menyatakan tentang Al-Fulk. Dan juga Safinah itu cuma 3 kali. Perbedaan antara kapal besar atau mungkin pesiar bagi kita sekarang dengan kapal kecil, tongkang. Nah, itulah Al-Quran. Masya Allah. Nah, itu aja ya penjelasannya. Mungkin buat teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Contoh lagi Mayor, di dalam Bibelmu tertulis kalau singa makan rumput, ya beruang makan jerami. Ini bisa nggak dibuktikan secara sains? Baca makna dari mana pula kau kan? Iya, mana pula kau? Dengan satu ayat. Betul kata Bang Sigi tadi, kalau Bibelmu itu seperti metafora, gombalan, engkau akan kupetik langit, bulan, bintang itu. Tidak bisa dibuktikan secara sains. Kenapa kalian guys kami? Tapi kau tadi kan nguji-nguji Al-Quran, nguji Al-Quran. Nah ternyata itu, ya aduh. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Makasih. Lanjut. Begitu aja dulu Bang ya. Dari tadi sih nyemak di bawah soalnya. Saya kan diributkan masalah Al-Fulk ya, biar teman-teman Oten atau mungkin teman-teman dari kita juga paham apa yang dibahas. Kenapa kok gak disebutin Safinah? Sedangkan Safinah itu juga artinya kapal dan disebutkan juga di dalam Al-Quran. Tapi ini lebih ke Al-Fulk ya. Al-Fulk itu lebih kapal besar yang besar ya, seperti halnya Nuh gitu. Dia mampu ditopang oleh berbanyak ribuan orang, bahkan hewan bisa masuk gitu loh. Bahkan untuk saat itu memang penemuan asli tuh sepedanya Nabi Adam. Bentar Bang dah. Saya selesaikan dulu ya. Bagaimana halnya dengan Titanic yang mungkin pada waktu SD kita lihat itu berlomba-lomba juga era berapa itu? Abad keberapa itu? Untuk membuat kapal yang begitu besarnya juga. Bahkan saat ini pun juga sama, berlomba-lomba untuk membuat seperti itu. Gitu Abang dah. Kurang lebih itu aja tambahan dari saya. Mungkin ada teman yang di bawah mau naik. Barakallahu fikum jami'an insyaallah wa fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepeda Nabi Adam yang di Arab Saudi itu mau nyata itu. Yang sepeda gaban itu. Di Arab Saudi. Iya, ada saya lihat kemarin di PT gitu. Sepeda Adam. Pak Mayor ditanya tadi, sains di Bibelmu itu ada nggak? Coba ada nggak sains? Misalnya kalau kita lihat tentang Al-Quran tentang cahaya bulan, nah itu ada sains yang meneliti itu. Ada nggak? Woi, atau Anda buka di ini Kejadian 1 nomor 1 dan 2, bumi belum berbentuk dan kosong kok sudah berisi air begitu. Itu penelitian Anda itu. Atau di sini. Bang Datuk. Udah jam berapa ini? Istirahat dulu ya. Major. Kau lihat ini Major. Ini saya sudah melihat sendiri. Ini saya ambil dari ini Bang. Terkait dengan air dingin ini di Selat Ibrahim. Tidak ada zat yang tidak bisa menyatu, makanya terjadi seperti ini. Ngeyel. Iya, dengerin. Itu secara sainsnya gitu, seperti itu. Itu air dingin. Tapi di Bibelmu ada nggak penjelasan seperti itu? Ada zat yang tidak bisa langsung menyatu dengan air laut itu, ya. Jadi saya itu tidak bisa menjelaskan data itu fenomena alam, bukan mujizat. Kok fenomena alam? Enggak, itu karena nggak ada di dalam Bibelnya, makanya dia kepanasan. Air dingin, air es dari kutub meleleh, jatuh ke dalam laut, tidak langsung menyatu dengan air laut karena ada zat yang tidak bisa menyatu dengan air laut. Gini. Coba ada teliti. Coba Bibelmu membuktikan nggak seperti itu? Bibelmu banyak mulut kamu dari tadi. Bisa ditunjukkan di Al-Quran malah ada. Bibelmu mana? Apapun narasimu, pertanyaannya kok di 1500 tahun yang lalu sudah disampaikan dalam firman Quran Al-Furqan 53. Kok di 1000
Banyak bacot dari tadi. Tunjukkan mana sign di dalam Biblemu. Coba tunjukkan. Misalnya begini. Di Quran misalnya gini. Nah, tadi ditunjukkan itu Bang Jerusalem. Nah, di sini coba kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Quran surat Nuh ayat 16. Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya atau nuron. Dan menjadikan matahari sebagai pelita. Gitu. Terus di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 61. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang. Kabur. Itu begitu mau ditunjukkan begini, data-data begini, sains. Bukan kamu ditunjuk. Ya, kamu tunjukkan kejadian 1 nomor 2 ini. Bumi belum berbentuk kosong, sudah berisi air. Menjadikan juga padanya matahari bercahaya dan bulan yang meminjam cahayanya, gitu loh. Kita lihat di sini. Terus di dalam Quran surat ayat 5, Quran surat Yunus, ialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah, tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, Noah masih monitor Noah. Pada mental semua ya. Iya. Mental itu. Nah, coba kita lihat ya. Di dalam Quran surat At-Tariq ayat 3 juga, yaitu bintang An-Najam yang cahayanya menembus. Nah, bintang adalah An-Najam dan kita lihat ya, sini, kita tarik ke atas. Aduh. Bang Jero, Bang Datuk follow saya dong. Saya akunnya wafat semua ini. Kepental mungkin Bang Jero. Bentar saya naikin ya. Dia pada kepental di bawah, orangnya nggak bisa naikin kalau ini. Udah. Saya bukan host soalnya. Udah. Al-Quran yang bukan karangan manusia tetapi firman dari pencipta langit dan bumi jelas membedakan bahwa bulan bersinar dari pantulan cahaya matahari. Dan matahari bersinar dari sumber cahayanya sendiri. Baik matahari maupun bulan. Keduanya sama-sama bersifat menerangi. Hanya saja selain menerangi matahari juga membawa hawa panas serta menghasilkan cahaya sendiri. Nah, adapun bulan memberi cahaya yang tidak mengandung unsur panas dan hanya memantulkan cahaya matahari. Ini menunjukkan bahwa ya, sesuatu tidak akan dikatakan sebagai sirot kecuali selalu disertai dengan panas. Dan namanya benda bercahaya seperti bulan misalnya belum tentu adalah sumber cahaya. Bisa jadi cahayanya berasal dari pantulan cahaya benda lainnya. Itu sebabnya kenapa bulan selalu identik dengan nur, bukan sirot. Nah, para ahli falak, ahli perbintangan ini, atau mereka yang mengenali dengan baik tabiat matahari dan bulan, saya pelaut, saya mempelajari ini, perbintangan. Tentu memahami dua gambaran di atas, terutama bila mereka juga memahami tata bahasa Arab. Dengan demikian, siapapun dapat mengerti bahwa sesungguhnya ayat Al-Quran memberikan informasi yang sangat jelas bahwa matahari memberikan penerangan dari dalam dirinya sendiri, sedangkan bulan dengan cahaya hasil pantulan sinar yang diserapnya dari matahari. Tidak dapat disangkal lagi bahwa ayat-ayat Al-Quran ini membedakan cahaya matahari dan cahaya bulan dengan kata-kata yang sangat detail dan teliti. Ketika tidak menyebut kamar tidur kita misalnya dengan kata siraj, karena ia memberikan cahaya atau sinar, tetapi kita katakan cahaya kamar adalah pancaran cahaya lampu yang memancarkan cahaya di dalam dirinya sendiri. Inilah sirat yang memancarkan sinar cahaya dari dirinya sendiri. Nah, jadi menuduh bahwa Quran surat Nuh tidak ilmiah jelas-jelas sebuah kesalahan fatal yang melawan kaidah ilmiah itu di dalam Quran surat Nuh ayat 16 tadi. Nah, penjelasan Al-Quran tentang cahaya dua benda langit dimaksud dengan jelas sangat ilmiah dan ajaibnya sudah diketahui oleh kebanyakan umat muslim sejak 14 abad lalu, jauh sebelum para ilmuwan modern sendiri membuat berbagai kesimpulan ilmiah menyangkut cahaya matahari. Itu jelas ya. Kalau materi ini Bro Sigit, Bro Santo ya, skakmat artinya begini, kalau kita mengajukan tema ya kan atau topik tentang sains dari perspektif Alkitab dan Quran,
Saya rasa ini suatu apa ya, ranah diskusi yang skakmat gitu. Dulu Ya, Bang pernah Jiru, kalau kita Bro Bang Sidik, Jiru, dulu pernah kalau kita saya lihat ingat, kejadian Bro satu, kita bandingkan ya, kejadian 1:16, coba kita lihat. Maka Tuhan menjadikan kedua benda penerangan yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Nah, perhatikan kalimat di sini, huruf kapital di atas ini, ada dua benda langit yang sama-sama bersifat penerang. Betul. Satu, yang lebih besar untuk menguasai siang, maksudnya adalah matahari. Matahari Kedua, di susunan tata surya, betul. Nah, yang kecil untuk menguasai malam, maksudnya adalah bulan. Nah, hanya di atas sama sekali tidak menjelaskan adanya perbedaan antara mana yang mempunyai cahaya sendiri dan mana pula yang bercahaya. Karena mendapat pantulan sinar dari lain, semuanya disebut sebagai penerang atau sama-sama menghasilkan cahaya masing-masing. Sedangkan kita semua tahu bahwa menurut sains, bulan tidak menghasilkan cahaya sendiri, akan tetapi memantulkan cahaya matahari. Memantulkan cahaya matahari. Tadi Pak Desugi udah jelaskan itu. Terus saya ingat juga dulu Bro Sidik pernah bawain berapa bulan yang lalu mengenai Peebles, saat kejadian penciptaan bahwasanya bumi saat itu gelap gulita dan kosong. Kemudian ada ayat berbunyi, kemudian roh berjalan di atas air, betul kan? Melayang-layang. Melayang-layang di atas air. Pertanyaannya adalah ambigu dong. Kan kosong. Jadi pertanyaannya gini loh. Lebih dulu mana diciptakan? Kok belum terjadi penciptaan? Sudah ada air gitu. Artinya di sini air ini diciptakan sebelum atau sesudah bumi diciptakan? Saya tanya itu yang membuat orang mu'alaf, Pak Bang Jerry. Iya. Membuat orang mu'alaf gara-gara membaca kejadian satu itu. Iya. Gitu. Itu saya tanya ke Silvan situ, yang debater, nggak tahu dia sekarang udah nggak kelihatan. Terus tadi Noah, saya menarik pada saat Noah mengatakan bahwasanya kenapa yang dibuat saat itu firmannya kenapa nggak kereta api atau mobil ya kan. Nah ini menarik nih menurut saya. Bro Sidik tadi mengatakan dia menguasai apa, bukan menguasai lah, berpengetahuan. Anda pernah dengar DSV, Sidik? Diving Ship Vehicle, semacam submarine kecil. Itu kalau kita membuat suatu, ada titik berdasarkan satelit di situ sumber minyak, maka itu akan sebelum dibuat pancang-pancang rig ya, satu kota dibangun di atas pengeboran itu dimulai dengan penelusuran geologi dulu, geografi itu ke bawah, ya kan, menggunakan DSV. DSV ini semacam submarine kecil, robot yang dikendalikan oleh manusia, karena dalam kedalaman yang sangat super dalam, tidak bisa manusia, ya kan. Nah, pertanyaannya, ya kan, DSP itu suatu teknologi yang sangat canggih di era sekarang. Jadi pertanyaan saya, Atur 1 dan sampai 8, surat Atur mengenai gunung berapi di dasar laut itu, apakah 1.500 tahun yang lalu sudah ada DSV? Belum. Nah, artinya konsekuensi yang harus diambil adalah bahwa ini bukan karangan baginda Rasulullah. Ini berasal dari Sang Maha Sumber dan Sang Maha Mengetahui. Atau yang menciptakannya. Betul. Saya menciptakan sesuatu, saya taruh di tempat tersembunyi, 100 orang tidak bisa mengetahui. Saya mengetahui di mana saya taruh karena saya yang meletakkan. Logika berpikirnya kan seperti itu. Gitu. Bang Noah masih on, masih standby Bang Noah? Itu dahsyat. Al-Quran itu dahsyat. Benar, kalau kita melihat, kalau mau diskusi sudut pandang sains dari perspektif Al-Quranul Karim, sangat-sangat dahsyat. Saya bangga sebagai muslim dengan Al-Quranul Karim sebagai kitab suci saya. Bahkan terbukti ya kan, beberapa profesor di muka bumi ini, ya kan, dari berbagai disiplin ilmu menjadi mualaf dikarenakan keilmuan mereka. Jadi yang jadi mualaf bukan kaleng-kaleng. Betul. Seperti contoh, jadi Al-Quran itu Jeffrey Lang Oxford, profesor matematika Jeffrey Lang, bisa digali kok, bisa di browsing. Itu dia masuk Islam, profesor matematika loh.
gitu. Mungkin dia menemukan, saya nggak tahu ya apa ya dari disiplin ini. Mungkin dia melihat dari 1 tambah 1 tambah 1 kok jadi satu. Kalau kita masuk misalnya tentang semut yang diceritakan di dalam Al-Quran ya. Nah, Profesor Robert Hinckley sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meneliti serangga yang merekam getaran-getaran bunyi yang mereka lepaskan. Namun bahan-bahan yang diperoleh tidak bisa dinyatakan hingga ia mampu merekam bunyi yang berasal dari semut. Ia bermaksud meneliti, ini profesor ini meneliti semut di sarangnya. Mereka tidak menemukan metode yang lebih baik daripada mengikuti bunyi semut. Nah, ini coba kita lihat dalam Al-Quran. Bagaimanapun hal yang mengejutkan ilmuwan itu adalah bahwa frekuensi bunyi-bunyi yang dilepaskan semut-semut itu bervariasi dari satu semut dengan semut lain, dan dari jenis semut yang satu dengan jenis semut yang lain. Ada 12.000 spesies dalam dunia semut di muka bumi, melebihi ras manusia. Di hadapan jumlah yang luar biasa ini, para peneliti bingung mengenai bagaimana mereka mencocokkan semua bunyi tersebut. Beraneka bunyi semut bisa direkam dengan sukses. Dan bagian-bagian dari riset ini diterbitkan di Journal of Sound and Vibration tahun 2006, dan itu adalah pertama kali manusia dapat mendengar suara semut yang sebenarnya. Nah, peneliti ini menerbitkan banyak riset, dan paling penting adalah tentang komunikasi antara semut dengan judul analisis komunikasi akustik oleh semut di Jurnal Acoustical Society of American Magazine kan? Iya. Nah, peneliti ini menunjukkan bahwa semut melebihi kita dalam komunikasi akustik. Para ilmuwan mengharapkan bahwa semut menggunakan antena-antena untuk mengirim dan menerima getaran suara. Semut memperkuat isyarat-isyarat suara yang diterima seperti yang alat-alat penerima yang canggih. Kan gitu. Kita akan masuk di dalam Quran surat An-Naml, tapi tunggu sedikit. Nah, lebih dari satu itu, semut-semut itu bisa menghilangkan bunyi yang melebihi batas sehingga hal tersebut menjadi filtrasi atau klarifikasi terhadap bunyi untuk mencirikannya ya dari yang lain. Ini merupakan sistem komunikasi yang sangat maju, yang selama ini tidak dikenal para ilmuwan, dan mereka baru menemukannya beberapa tahun yang lalu. Namun Al-Quranul Karim telah menyinggung hal tersebut dan mengatakan kepada kita bahwa semut-semut itu berbicara. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Naml ayat 18. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Bayangkan nih. Nah, di dalam ayat ini ada suatu bukti yang jelas bahwa semut-semut mempunyai suatu bahasa untuk memahami satu sama lain. Dan Allah mengaruniai Sulaiman kemampuan untuk mendengar dan memahami suara-suara mereka. Para ilmuwan berusaha untuk menangkap isyarat-isyarat akustik yang diucapkan semut-semut, namun mereka membedakan 4 macam bunyi setelah melakukan pengamatan selama bertahun-tahun. Semut menggunakan sinyal akustik tertentu yang dilepaskannya saat marah. Seekor semut memberi peringatan, lalu ia mengeluarkan panggilan yang biasa diterima, dipahami, dan direspon kawannya dengan segera untuk mendengarkan suara semut yang sedang memberi peringatan kepada kawan-kawannya. Nah, para ilmuwan ini menyatakan bahwa semut-semut itu seperti kita. Mereka melaksanakan tugas-tugas mereka secara efisien sambil kerja. Semut-semut berbicara satu sama lain dan berkata seperti manusia. Kita menemukan bahwa semut-semut mengorganisir proses pengumpulan makanan dan tugas-tugas lain melalui bunyi-bunyi tertentu dan berbagai perintah yang dilepaskannya. Sementara semut-semut lain mendengar dan merespon. Nah, ini adalah suara semut dalam keadaan normal dan saat bekerja memindahkan sesuatu dan mengumpulkan makanan, kan gitu. Lanjut. Ya, banyak jadi artikel ini kalau saya mengkoreksi tentang Al-Quran itu memang sangat luar biasa. Bahkan ini mukjizat terbesar bagi Islam
ya sampai sekarang masih bisa dibuktikan gitu loh. Dibanding contoh misal gini, mukjizat para nabi itu memang pernah ada tertulis tapi kan tidak ada tertinggal. Contoh misal Musa telah pernah membelah lautan. Apakah sekarang masih ada? Oh, Bang Samudra. Apakah masih tertinggal sisa? Enggak ada. Isa, Nabi Isa atau Yesus yang pernah menghidupkan orang mati. Itu memang pernah ada, tapi kan tidak ada bukti yang sekarang bisa dibuktikan gitu loh. Artinya mukjizat yang paling terbesar itu adalah kitab suci Al-Quran yang sampai sekarang masih bisa dibuktikan firmannya gitu loh. Ini paling besar mukjizat dibanding-bandingkan dengan mukjizat Nabi yang pernah ada. Itu kalau menurut saya. Apalagi dibandingkan dengan Bible jauh. Iya. Artinya di sini memang kita akui beberapa nabi dan rasul itu pernah melakukan mukjizat di eranya, di saatnya, dan itu hanya terjadi satu kali. Tetapi ada satu mukjizat baginda Rasulullah SAW yaitu berupa Al-Quranul Karim yang berlaku mukjizat ini sepanjang masa, bahkan hingga hari ini. Tadi menarik sekali deh Bro Sidik tadi membawakan. Ada satu lagi Bro Sidik mengenai sidik jari di Al-Qiyamah kalau nggak salah. Al-Qiyamah ya? Al-Qiyamah itu coba dicari itu. Ada itu sidik jari. Itu coba di Al-Qiyamah 3 sampai 4 kalau nggak salah itu. Yang kami kumpulkan tulang belulang gitu, terus itu terbukti oleh sains gitu. Dan itu para ilmuwan kelas dunia non-Islam ya. Kali lagi non-Islam telah membuktikan gitu loh. Di disiplin ilmunya masing-masing membuktikan setiap bunyi surah Al-Quranul Karim mereka dapatkan itu. Yang hingga di kemudian hari membuat mereka menjadi mualaf. Ini suatu bukti kedahsyatan Al-Quranul Karim dari sudut perspektif ilmiah gitu kan, atau sains. Jadi tidak bisa dibantah bahwasanya tuduhan-tuduhan bahwa baginda Rasulullah SAW itu ummi, buta huruf dan lain-lain. Nah, buat sebagian kelompok yang menuduhkan tersebut harus mengambil konsekuensi. Di lain sisi bahwasanya Al-Quranul Karim itu benar adanya firman Tuhan. Gitu loh. Paham gak Bang Ansor maksud saya? Jadi buat kelompok yang menuduhkan, ya kan, oke, kita oke kan, tuduhan-tuduhan terhadap baginda Rasulullah umi apa. Tetapi buat kelompok yang menuduh bahwa baginda Rasulullah SAW adalah umi buta huruf, maka di lain sisi, sadari atau tidak sadari, sepakat atau tidak sepakat, mereka harus mengambil konsekuensi bahwasanya Al-Quranul Karim itu adalah bukan karangan Muhammad. Benar adanya firman Tuhan. Betul sekali, betul. Bargainingnya kan seperti itu. Ya, itu konsekuensi yang harusnya diambil gitu. Iya. Karena tahu kalau dia sudah mengejas bahwa Rasulullah ini umi oke, bahwa Rasulullah ini buta huruf oke, tapi Rasulullah kok bisa tahu dalamnya laut, di dalam laut ada api, ini dari mana kalau bukan dari firman Tuhan? Jadi Rasulullah nggak pernah mengarang cerita, kan begitu. Iya. Nah, kalau umat muslim itu dalam diskusi itu nggak pernah menggembor-gemborkan tentang mukjizat, ya. Selama ini kan tidak begitu. Kalau mereka akan menuhankan Yesus saja karena dia itu menghidupkan orang mati, kalau bukan Tuhan, siapa?